Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah berikan kepada kita sebagai hambanya. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak ini kita dapat melaksanakan berbagai macam kesibukan kita, aktivitas kita, dan juga melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan semua urusan kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sebelumnya tentang keutamaan ataupun fadilah, faidah membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada video sebelumnya saya sudah sampaikan tentang faidah membaca selawat yang telah diuraikan dalam kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ya, di mana ada 39 faidah membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali bahasan kita dan kajian kita, yaitu pada faedah yang ke-19. Untuk faedah yang ke-1 sampai 18 sudah saya sampaikan, silahkan cek videonya. Dan kali ini kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman sekalian. Faedah yang ke-18, annaha sababun lin najati min ahwali yaumil qiyamati, zakarahu Abu Musa wa zakara fihi hadisan. Ini bab faedah yang ke-18 sudah kita sampaikan pada video sebelumnya, yaitu bahwa membaca selawat itu adalah menjadi sebab keselamatan seorang hamba, ya, pada saat nanti di yaumil qiyamah. Banyak terjadi kekacauan-kekacauan, ya, hiruk pikuk, kehancuran dan sebagainya. Maka orang yang istiqamah selalu membaca salawat kepada Nabi, insya Allah akan diselamatkan daripada keadaan-keadaan ini. Nah, lalu apa yang ke-19? Annaha sababun liraddin Nabi sallallahu alaihi wasallam alal musalli wal musallim alaihi. Bahwasanya selawat yang kita baca akan menjadi sebab, ya, dijawabnya selawat kita ini oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang berselawat kepada beliau. Jadi ketika seorang hamba membaca selawat kepada Nabi, maka Nabi akan membalas selawatnya, ya, membalas selawat kepada hamba itu tentu dengan mendapatkan banyak pahala, kebaikan dan keberkahan hidupnya. Jadi maka makin banyak kita selawat kepada Nabi, maka makin banyak kebaikan pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian yang ke-20, apa faidah membaca selawat kepada Nabi? Annaha sababun li dzikril abdi ma nasiyahu. Selawat yang dibaca seorang hamba itu menjadi sebab, menjadi wasilah
akan mengingat apa yang telah dilupakan. Jadi teman-teman kalau sedang lupa sesuatu, misalkan lupa nyimpen handphone di mana, suka kayak gitu kita. Lupa nyimpen duit di mana, lupa nyimpen kunci mobil di mana, ya, lupa nyimpen apapun pokoknya. Nah itu coba dibaca selawat, insya Allah akan ketemu tuh yang kita lupain tadi itu. Asal jangan lupa sama bini ya, bahaya nanti. Asal jangan lupa sama suami ya. Ketika seorang hamba lupa sesuatu, coba kita praktekin dan buktikan apakah betul yang disampaikan ini ya, bahwa seorang yang membaca selawat dia akan mengingat apa yang telah dia lupain. Ya, mengingat mantan, jangan itu ya. Itu lupain aja kalau mantan ya. Mengingat segala hal yang benda-benda ya yang tadi kita lupa nyimpen di mana, insya Allah dengan berselawat kepada Nabi akan Allah kembalikan ingatan kita. Oh tadi handphone nyimpannya di sini. Oh tadi kunci, oh ingat ada di sini. Insya Allah. Ya, inilah salah satunya faedah fadilah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita lagi kelupaan apa-apa, udah selawat aja, ya. Jangan kita malah menyalahkan siapa-siapa atau mungkin wah jadi galau dan sebagainya. Jangan, selawat insya Allah. Kemudian yang ke-21 faedah selawat itu adalah apa? Annaha sababun litibil majlisi wa alla ya'uda hasratan ala alihi yaumal qiyamah. Selawat yang dibaca menjadi sebab menjadi wanginya sebuah majelis. Ya. Majelis taklim, majelis ilmu, majelis-majelis kebaikan yang di dalamnya jangan lupakan dibacakan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah itu majelis menjadi wangi dengan sebab selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wala yauda hasratan ala ahlihi yaumal qiyamah, dan tidak menjadi kerugian nanti ya bagi orang yang ada di majelis itu nanti di hari kiamat. Kenapa? Sebab di dalam keterangan yang lain disebutkan apa? Kalau ada seorang yang duduk di sebuah majelis kemudian dia tidak membaca selawat kepada Nabi sampai dia meninggalkan majelis itu, maka alaihi tirotun, dia akan mendapatkan kerugian di yaumil qiyamah. Maka biasakan kita kalau selesai duduk ya, entah mungkin ada tamu di rumah kita atau di mana, yang penting bukan majelis yang tidak baik ya, sekedar ngobrol dengan teman-teman ya. Nah, sebelum kita meninggalkan tempat itu, bangun dari majelis itu, hendaklah kita membaca selawat kepada Nabi. Nah teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali fadilah yang ke-22. Annaha sababun linafil fakri, bahwasanya selawat yang dibaca itu menjadi sebab linafil fakri, akan meniadakan kefakiran ya, akan menghilangkan kefakiran seorang hamba, tentu dengan selawat yang istiqamah. Bagaimana kita memahami penjelasan ini teman-teman sekalian? Tentu tidak hanya berpaku pada poin yang ke-22 ini ya, tapi kita kaitkan dengan poin-poin yang lain ya. Selawat itu menjadi sebab Allah jauhkan al-musolli, orang yang berselawat, daripada kefakiran. Tentu dengan keutamaan fadilah yang agung, rahasia yang ada tersembunyi di dalam keutamaan selawat ini, insya Allah dengan keyakinan. Maka itu teman-teman sekalian, banyak ulama-ulama yang kemudian menyusun ya redaksi selawat, menyusun bentuk-bentuk selawat. Misalkan ada selawat nariyah ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi
tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunnalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Nah, itu salah satu redaksi salawat yang telah dibuat oleh ulama, namanya salawat nariyah atau salawat kamilah. Ini ada fadilahnya yang terkandung dalam salawat ini. Mungkin bisa dicek, teman-teman lihat kitab namanya Khazinatul Asrar. Itu kumpulan-kumpulan keutamaan-keutamaan zikir yang mengandung misalkan itu salawat kamilah tadi dibaca sekian kali mendapatkan fadilahnya apa, sekian kali fadilahnya apa. Nanti silakan kita teman-teman bisa lihat bukunya, atau nanti suatu saat kita akan coba bikin videonya teman-teman sekalian tentang fadilah keutamaan membaca salawat kamilah. Nah, ini kalau kita lihat redaksi salawat kamilah, walaupun ada sebagian ya saudara kita umat Islam yang tidak sepakat dengan salawat-salawat semacam ini, ya biarkan saja masing-masing itu keyakinan. Itu kita lihat terjemahan saja, kita lihat bagaimana dengan salawat yang dibaca itu, wa tuqadha bihil hawaij, akan ditunaikan segala hajat-hajat. Ya, ini nanti kita bisa bahas pada lain kesempatan. Kemudian fadilah ataupun faedah yang ke-23, annaha tanfi 'anil 'abdi ismal bukhli idza shalla 'alaihi inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Pada poin yang ke-23 ini kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, orang yang selawat kepada Nabi akan dihilangkan bagi dia ya stigma atau dicap orang yang bakhil, orang yang pelit ketika dia membaca selawat kepada Nabi. Itu ya sifat ataupun cap sebagai orang yang bakhil itu akan dihilangkan. Kenapa? Sebab dalam sebuah hadis disebutkan al-bakhilu ya man dzukira indahu wa lam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang pelit, orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku dia tidak mau selawat kepadaku. Maka ketika seorang hamba banyak selawat, tentu sudah pasti akan dijauhkan daripada cap orang yang bakhil ini. Maka teman-teman sekalian, jangan sampai kita mendapat stigma cap orang yang pelit, orang yang bakhil ya, gara-gara kita tidak mau selawat kepada Nabi Muhammad. Maka ketika disebut nama Nabi dimanapun dan kapanpun, kita biasakan lidah kita enteng untuk membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang ke-24, najatuhu minad du'ai alaihi biragmil anfi idza tarakaha inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Faedah ke-24 adalah diselamatkannya seorang hamba yang senang membaca selawat daripada yaitu laknat, kecelakaan ya. Sebab pada sebuah riwayat yang lain mengatakan, celakalah seorang hamba yang ketika disebutkan namaku dia tidak mau selawat kepada aku, kata Nabi. Maka orang yang banyak selawat dijauhkan daripada katakanlah suatu sumpah yang ataupun kalimat yang tidak baik ya. Laknatlah seorang hamba, dilaknat seorang hamba yang ketika disebut nama Nabi dia tidak mau baca selawat kepada Nabi. Maka selawat akan menyelamatkan kita daripada kelaknatan ini. Kemudian yang ke-25 teman-teman sekalian, apa fadilahnya dan apa faedahnya? Annaha tarmi sahibaha ala tariqil jannati wa tukhti'u bi tarikiha an tariqiha. Masyaallah.
yang ke-25 dikatakan bahwasanya orang yang banyak selawat kepada Nabi, dia akan dibawa, diarahkan kepada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan, dituntun, tidak akan salah jalan. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau selawat kepada Nabi, ya wa tukhti'u, dia akan salah jalan dengan sebab meninggalkan selawat kepada Nabi, salah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita akan menuju surga sedangkan kita tidak mau selawat kepada pemimpin ahli surga, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ke-26, annaha tunji min nitanil majlisil ladzi la yadhkuru fihi Allahu wa rasuluhu wa yahmadu wa yuthni alaihi fihi wa yusalli ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-26, kita akan diselamatkan daripada kerugian di sebuah majlis yang di dalamnya tidak disebutkan nama-nama Allah, tidak dibacakan zikrullah, tidak disampaikan pujian-pujian kepada Allah, dan tidak disampaikan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dibacakan selawat kepada Nabi. Sebuah majlis yang di dalamnya tidak ada disebutkan kalimat thayyibat, termasuk aja selawat kepada Nabi Muhammad, maka ini sebuah majlis yang akan mendapatkan kerugian. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-27, annaha sababun, menjadi sebab, ya, tamamul kalamil ladzi ibtada'a bihamdillahi wassalati ala rasulih. Dan salawat yang dibaca itu menjadi sebab sempurnanya sebuah pembicaraan, sempurnanya sebuah percakapan, pembicaraan, ya, yang di dalamnya dimulai dengan kalimat hamdalah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka biasakan di akhir kalam, ya, kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Tatsmimul kalam, sebagai penyempurna ucapan, yaitu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, yang ke-27. Nah, ini masih banyak lagi, ya. Ada 39, berarti masih 12 faedah lagi yang belum kita bacakan. Tapi mengingat waktu sangat mendesak dan sudah menjelang maghrib, ya teman-teman sekalian, jadi saya cukupkan dulu untuk bacaan kita pada kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video selanjutnya, pada pertemuan yang akan datang, masih membicarakan tentang fadilah, keutamaan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayahnya menjadi hamba-Nya selalu senang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan faedahnya, mendapatkan keutamaannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan mohon maaf bila ada kesilapan dan kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.